Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Karim. Kita akan berbincang-bincang dengan satu guest star kita, narasumber kita, Pak Edi ya. Pak Edi ya, Kita Pak akan- Edi Hermansyah. Blah blah radio space. Oke, Blavers. Sekarang sesi yang kedua, kita akan bahas mengenai perjalanan Om Edi ini ke mancanegara, ke luar ya. Wih, Gitu, udah langsung muncul aja. langsung muncul lagi nih temboknya. Pak Edi di yang jelas sih di tembok Cina ya, Betul, virtual ya Pak Edi betul, ya. betul. Ini berapa tahun yang lalu Pak Edi? 6 tahunan ya kali ya, 7 tahun lebih, 7 tahun ya. Ya, 2015 berapa hari di ya. sana Pak Edi? Seminggu ya, Oh, waras ya. seminggu. Kenyang ya. Kenyang. Dapat apa namanya? Dapat momen-momen tembok. visual yang menarik. Banyak, ya. banyak itunya. Ini datang ke sana pas waktu musim apa nih Pak Edi? Oh, jadi masih dari Musim dingin? udah dingin ini ya, tapi belum salju, belum Oh, belum belum. salju, belum salju di sana itu. Kalau musim salju, kata orang sana yang Ya. fotografer Cina Ya. sana yang pernah saya ngobrol-ngobrol, Pak kalau mau hunting foto katanya kita ke tembok Cina yang apa yang di kampung-kampung gitu, Oh, oke. jauh gitu, Oke. itu masih asli sekali. Jadi masih jarang wisatawan datang. Iya, dan masih alami biasa pada saat musim salju. Jadi itu ditutupin dengan salju katanya. Iya, Katanya. kalau untuk jarak tempuhnya ke lokasi itu. Cukup jauh ya, sampai 3 jam katanya. Dari Beijing itu 3 jam katanya Pak itunya. Iya, iya. Dia mau ini kalau di rupiahin sekitar 2 juta lah Iya. dia minta. Dia fasilitasin mobil sama ini apa? Sama penginapan dan makan apa segala itu. Jalan ya. Ya bagi teman-teman ini ya apa traveler ya yang seneng moto ya ambillah explore tempat itu sebanyak-banyaknya Ya. ya karena kita mengambil sesuatu yang tidak merugikan orang Oh. ya kan Ya. dengan foto ini kita tidak merugikan orang. Ini di Jepang ya, Jepang ya. ini Jepang. Gunung Fuji kan Itu Gunung Fuji. Iya, iya, Itu Gunung iya, Fuji. iya, Oke. Jadi saya ngambil angle yang agak beda dari yang orang-orang Iya. itu. Saya ingin Iya. menceritakan ya teman-teman traveler untuk bisa mengeksplor bagaimana sih kita melihat sesuatu itu Iya. dari kacamata kita ya. Iya, sendiri ya. Dari mata Iya. Jadi kita. unik tersendiri Unik, ya, ya, betul, beda dengan betul. yang awam gitu. Betul. Walaupun dia center, artinya apa sih Gunung Fujinya itu ada di tengah, layer-layernya ada, Iya, semuanya itu iya. bisa Iya. terwakili. Bagian- Itu ada bagian. salju-saljunya Om. Ada. Wah, pada saat itu musim salju, jadi di atasnya itu masih salju. Ini Yang- berapa hari Om sana? 5 hari nih kalau nggak salah, cuma 5 hari. 5 hari. Ikut tur, ikut tur. Ikut tur juga ya. Tip Aman. buat teman-teman bala-bala lover ya, Ya, bala yang lovers. ingin lagi jalan-jalan tapi seneng motret gitu Ya. ya. Iya. Ikut tur, Ya. tapi ada sedikit ekstra apa finansial ya. Ya. Kalau saya misalnya di situ kan kita sudah dapat random ya Ya, acara ya. dari jam sekian ini, sekian ini. Iya. Saya ada biasanya itu di mendekatin hari-hari terakhir itu biasanya sama tour guide itu kita dibawanya ke tempat belanja. Kalau saya nggak mau ikut yang seperti itu. Iya. Tetap saya apa misalnya mau beli apa, saya Iya. nitip uang sama temen yang itu. Nanti beli ini deh untuk oleh-oleh. Iya. Nah jadi hari itu saya keluar dari grup. Oke. Oke. Saya keluar dari grup Iya. itu, saya bilang sama tour guide yang di Iya. sana, carikan saya satu Satu orang buat- guide. Oke. Yang menggait saya ingin moto ke lokasi-lokasi yang Oke, seperti ini. iya, Mereka biasanya Iya. akan mencarikan itu. Iya. Besok saya nggak ikut di Iya. dalam grup, Iya. saya akan hunting sendiri hunting ininya. Oke. Tapi nanti malam saya kembali lagi ke hotel Iya. seperti itu ya. Jadi teman-teman bala-bala lover jangan terpaku dengan ini apa rundown random dari dari guide tournya, guide tournya, the travelnya bisa itu kita ini nih. bikin tersendiri, satu Tersendiri. hari yang sesuai dengan Ya. keinginan Iya. kita gitu ya. Apalagi Jadi, kalau misalnya maaf teman-teman itu memang berani ya, artinya Iya. itu punya jiwa backpacker ya. Iya. Mereka itu jalan aja sendiri. Iya. Mau naik MRT, LRT, mau naik bus itu ya. Iya. Nah, Oke. next Wow, foto ini di mana nih Om? Kayaknya di Amerika nih, Pak. Bukan ya? Ini di Swiss. Swiss. Oh, Di Swiss, ya. ya, di Swiss ini. Swiss. Di Iya, Swiss. iya, iya. Saya ngambilnya dari atas bus ya.
dari dalam bus, saya ngambilnya dari dalam bus. Ya. Jadi, Ya. saya ingin jawab tadi Kang Amor menyiasatin, nyasar nggak kita kalau di luar Oh, ya? iya. Kalau Betul. kita tadi ya Nah, ada itu. pertanyaan seperti itu. Nah. Jadi Balo Lover jangan takut ya kalau Iya. kita di luar situ. Jadi triknya begini. Di hotel itu kan ada kartu nama hotel, Ya. satu ya, Oke. ambil itu. Oke. Oke, Oke. ambil. Kalau sudah saya ambil, saya foto dulu saya foto Ya. dulu di handphone saya. Ya. Siapa tahu ini hilang, saya masih punya Oh, ya. cadangan di sini ya. Oke. Karena di sini kalau kita sudah bawa kartu ini, kita jalan kemana aja, ada Ya. taksi, Ada kita taksi. stop aja. Stop. Kita kasih Kita ke ini, kasih kasih ini, nama. dia langsung tuh koordinatnya dia tahu. Tetap Oh. dibawa di sana. Oke. Oke, Oh, iya, iya. itu satu. Itu satu. Yang kedua, bagi teman-teman pasti ada yang umumnya sudah bawa kartu kredit ya. Ya. Kartu kredit kalau keluar daripada luar negeri itu. Iya. Nah, jangan lupa kartu kredit Anda itu minta dibuka ke bank penerbitnya Iya. bahwa saya dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian Jalan-jalan. akan jalan-jalan ke negara ini. Oke. Oke. Jadi tolong dibuka untuk transaksi di luar negerinya, ya, tolong dibuka. Iya. Nanti setelah saya pulang, saya akan lapor lagi, itu di close. Kenapa? Untuk keamanan kita. Iya, Aman, iya, betul. iya. Kalau di luar daripada tanggal ini ada transaksi daripada apa? Itu harus diblokir. Ini diblokir, bukan punya kita, kan artinya seperti itu. Nah, jadi keamanan seperti itu. Kenapa? Umumnya di luar negeri itu orang tidak pakai bibit, Pak. Oke. Ya. Nah, jadi pakai kartu kredit. Ya. Kita bayar. Pastikan bahwa paspor kita itu minimal masih berlaku 6 bulan. Nah, ya, itu dia. ya, paspor kita masih minimal lah 6 bulan. 6 bulan ya. Jangan nanti tinggal 3 bulan atau 1 bulan lagi udah expire. Expired. Kita Wah. akan nanti kesulitan di imigrasi di negara yang kita tuju, Oh. ya. Blah blah radio space. Sorry, ini kebetulan juga bawa nih Pak Edi ada beberapa apa namanya buku jalan-jalannya Buku Pak Edi ke apa namanya. Nah ini satu di antara dokumentasi itu ya memang butuh kayak seperti Ya. gini. Betul. Pernah gitu kan. Jadi ketika bercerita ya sangat kuat gitu Ya. kan. Beda dengan Pamor cerita Amerika dong, belum ke Amerika, cerita Amerika jadi nggak kuat. Tapi kalau Pak Edi cerita dong, apa namanya Eropa Timur bisa Nah. gitu kan, sangat asik gitu kan. Ini satu apa namanya satu buku Pendokumentasian yang asik ya. Pak Edi keluar ya. Ada satu lagi sebetulnya, setahu saya satu buku yang tentang Jawa Barat ya Pak Edi ya. betul. Itu rangkuman foto beberapa fotografer Ya. yang mengeksplor tentang Jawa Barat. Waktu itu siapa aja sih Pak Edi? Lupa lagi saya. Banyak itu tempo hari untuk 1001 foto ya, Ya, istilahnya itu ya. Best in Java, itu Kang Faisal Toha kalau nggak salah sebagai project directornya, Ya. itu rekrut juga teman-teman fotografer se-Jawa Barat ya. Oke. Ada yang dari Majalengka, Kang Dang Mukmin, Ya. ada Kang Iwan. Iwan Kristiana Ya. yang ada di Sumedang. Ya. Jadi foto-foto itu dikumpulkan, termasuk juga ada beberapa foto saya Ya. itu terpilih, terkurasi untuk bisa masuk di dalam buku tersebut. Ya. Nah, jadi buku itu sudah menjadi sebagai souvenir bagi Pemda Pemda Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, Nah, Jawa Barat. Jadi buku itu Provinsi ya, bukan Provinsi. kabupaten lagi, provinsi. Provinsi. karena seluruh Ya, provinsi. umumnya itu mengenai Jawa Barat. wisata dan budaya Wisata dan daripada Ya. Jawa Barat. Ini di mana Pak Edi? Di mana nih Pak Edi? Ini monopol di Swiss ya. Swiss. 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 Masih Waktu di Swiss. itu ini sebenarnya udah malam ya. Ya. Pas waktu itu lagi hujan ini Kang Ya. Chris sama Ya. Kang Amor. Ya. Basah ya, Hujan. kelihatan Nah, ada basah kanan. Jadi teman-teman ini Balo Lover jangan ini, kita harus jeli melihat situasi itu. Wah, ini saya gimana? Ya. Jadi ya saya coba mengabadikan lah. Blue Hour-nya masih ada Ya. dan ini bisa menceritakan situasional daripada Ya. dokumentasi Betul. di kota tersebut Ya. ya, Ya. di Swiss itu. Kemegahan ya. Kemegahannya dan masih ada refleksi Ya, Jadi refleksinya enak ada ya, ya, lebih enak bagus. kita melihatnya. Betul. Ya. Di apa namanya di luar sana yang lebih pengalaman Pak Edi jalan-jalan motret yang paling menarik itu di mana Pak Edi? Sebenarnya saya senang di Eropa Timur ya. Eropa Timur ya. Eropa Timur itu bangunannya itu masih gotik-gotik ya. Dan Oke. karena memang negara itu dulu kan negara Iya. Sosialis. Iya. sosialis ya. Iya. Gitu. Negara Dan- kerajaan juga. Kerajaan. Terus ini apa? Masih bangunannya itu yang bekas-bekas dia perang. Hmm.
itu masih ada tuh bekas tembakan apa. Oh, bekas tembakan mortir itu masih ada ya? Masih di situnya. Jadi enak kita Ngelihat ya. Ngelihatnya itu mengabadikan di situ. Iya, iya. Ini di Ya. Inggris kayaknya ya. Inggris ini. Big Band. Big Band. Oke. Big Band ini Asik. pas ini saya di jembatan di mana saya ngambil. Ini sebenarnya garis cahaya daripada bus laundry itu. ya, Saya oke. pakai Ya. slow speed ini kalau nggak salah 1 menit saya hantam ini. 1 menit ya. Saya pakai F11 asa 100 ya. Ya. Pakai tripod saya di sini. Ini jam 12 malam, Kang. Ya. Jam 12 Oh, iya? malam saya ngambil sini. Jam 12 malam. Iya, waktu itu habis hujan juga ya sudah saya ambil. Jadi paling tidak ada titik tanda buat Iya. teman-temannya ini, Iya. developer kalau kita mengambil untuk mendokumentasikan suatu tempat, Ya. kita ambil satu titik tanda bahwa Ini di mana? Iya, tanpa Sebagai kita landmark landmark daripada tempat yang kita tempat yang kunjungi kita ya. berikan. Orang begitu melihat ini, oh ini Big Iya, Band. pasti Ya. kalau ini Big Band ini London Big pasti. Band pasti di London Iya. biasanya. Nah, seperti ini pakai extra guide juga ya. Iya. Oh, extra guide Extra juga guide. lokal. Saya di sana, Iya. saya bilang saya mau keluar deh. Saya mau keluar, temenin saya mau bisa nggak? Oke, Iya. oke, boleh. Jadi tadi fotonya foto malam ya. Iya. Nah, teman-teman kalau jangan ini deh harus jangan sendirian lah kalau Iya, ke tempat-tempat yang Oh. dugem ya, Iya. bunga gemerlap malam-malam gitu. Apalagi nanti teman-teman bayarnya tuh pakai kredit card. Iya. Ya. Ini banyak nanti salah gunakan Dikerjain. sama orang dikerjain sama Oh. orang sana ya, bisa di skimmingnya, di Oh, dobelin ini iya, di kita, skimmingnya. ya, di skimming kan, Iya. bisa di skimming gitu ya, Iya. punya kartu kita Iya. dibelanjakan di mana-mana, Iya, jadi harus betul. hati-hati. Jadi gunakanlah kartu kredit kita itu sesuai dari tempat yang kira-kira aman. Iya. Sebetulnya kalau khususnya potret travel ya. Ya. Potret travel karena bagi developers juga tetap jalan-jalan itu kan tidak mesti harus jauh kan. Betul. Karena yang namanya juga jalan-jalan. Kayak kita di rumah terus ke jalan raya juga itu jalan-jalan juga selama kita bisa mengabadikan. Karena saya coba sederhanakan secara jalan-jalan ya. Karena kalau misalnya jalan-jalan, yang betul-betul jalan-jalan, kita kembali ke hal-hal yang sifatnya kemampuan, gitu kan. Kalau menurut Pak Edi gitu kan, yang namanya travel haruskah gitu kan dengan budgeting yang sangat mahal atau misalnya dengan value yang sudah terencanakah atau bagaimana gitu sehingga kita bisa jalan-jalan ke daerah sesuatu yang memang kita inginkan, di planning atau gimana Pak Edi? Jadi begini ya, ada beberapa alternatif ya. Ada yang itu tadi kembali ke belakang tadi saya cerita, jangan cari hotel yang mahal ya, karena kita bukan apa, kita tidak menikmatin fasilitas hotel itu sekarang ini ya. Kita bukan untuk liburan. Bukan liburan di sana kan, kita paling numpang tidur aja, mandi untuk bersih-bersih badan, yang tempatnya ini ya lebih nyaman. Jadi tidak harus mesti mahal tidak juga harus ya. mahal, Ya. relatif ya, Betul. relatif. Jadi Betul. kita kemampuan lagi ya. kemampuan kita, Betul. jangan dipaksakan. Jadi ini harus begini, tidak. Kita jalan kaki aja kita sudah bisa travel. Iya. Kita bisa jalan ya. Iya. Kemana kan ya ininya. Betul. Betul. Naik kereta api, naik apa, misalnya yang kendaraan-kendaraan umum itu kita udah bisa melakukan perjalanan itu. Iya. Sebenarnya. Jadi relatif ya, sangat-sangat relatif untuk itu. Kalau saya pribadi, saya tidak begitu mengkultuskan harus Iya. harus yang high gitu ya, enggak, saya enggak ke sana. Iya. Karena saya ingin menikmatin bagaimana ininya suatu tempat itu, Iya. dan saya bisa mengabadikannya, namanya jalan-jalan sambil motret Ya. Saya bisa motret. Kan tujuannya juga potret. Ya, tujuan kita motret. Mengabadikan jalan-jalan sambil motret. Ya, pandai-pandai kita lah. Nah, kalau misalnya kita seperti di Bandung, Ya. oke, teman-teman, saya tergantung cuaca. Jadi kalau sekarang ini kalau saya lihat misalnya malam hujan di Bandung deras gitu, Iya. hujan terus, wah, karena saya landscaper, Ya. ini besok pagi pasti Pasti cetar cerah. nih, cetar nih, gini. Wah, kemana nih? Masih ada waktu nggak nih? Iya. Misalnya nih ya. Ya. Misalnya hujannya baru reda jam 10 malam, Iya. wah, saya langsung pasang alarm. Ya. Saya jam 2 atau setengah 3 harus sudah bangun, jam 3 harus saya udah berangkat, saya ke Cukul atau misalnya saya ke CBD atau Iya. kemana ya yang kira-kira bisa ininya. Ya, Kalau agak bisa kesiangan, saya ke tempat Kang Kusnadi. Iya. Ya. Kita Gunung ngambil Batu. sunrise itu. Iya, Iya. jadi Betul. semuanya tidak harus jauh-jauh Iya. sebenarnya kita kalau mau jalan-jalan. Ya, jalan-jalan dan dapetin. Ya, tidak harus mahal. Betul. Tidak harus mahal. Kembali kepada kemampuan, kembali kepada keinginan, Betul. ya semua sesuatu Ada yang saya mau tanyakan ini Om, kalau seumpamanya lagi di luar gitu, misalnya kita mau mengambil objek
menggunakan lampu flash, itu apakah ada aturan di sana bagaimana, atau kita tidak menggunakan lampu flash atau bagaimana? Jadi Memotret orang di luar, Ya, misalnya gitu. masyarakat luar ya khususnya ya. Ya, jadi apakah ada tempat-tempat tertentu yang memang di Boleh situ atau tidak? no potret gitu loh. Jadi Ya, berarti kita privasi mengambil lah ya. secara candid misalnya gitu ya. Atau kita secara terang-terangan motret lingkungan gitu kan, di keramaian misalnya, gimana tuh? Oke. Sebetulnya kalau di luar itu pasti privasinya sangat-sangat ini ya, Betul. sangat tinggi, dan mereka juga dilindungi sama undang-undang. Jadi kalau mereka tidak suka, Iya. dia akan nuntut kita pada saat itu Nah, juga. itu. Nah, kita bisa. Apalagi kalau kita pakai flash itu udah ini. Kalau saya menyiasatinya itu dengan bahasa tubuh. Orang itu welcome atau enggak kalau saya Iya. foto gitu kan. Jelas tadi pertanyaannya pakai flash atau enggak. Umumnya tidak pakai flash. Umumnya. Tidak pakai flash. Malahan saya lebih banyak pakai candid. Iya. Kalau misalnya saya mau moto-moto ini, saya pengen Kayak moto human interest daripada kayak gitu saya ya. harus minta ini ya, Iya. human interest, saya Iya. pakai 70-200, saya dari Iya. jauh, saya ngambilnya. Tapi kalau misalnya agak wide, ini, saya dengan bahasa tubuh, Ya. Oke. dengan bahasa Tarzan aja. Bahasa Tarzan. Asal ada eye contact ya, Iya. kita dengan dia. Iya. Kalau dia welcome, Oke, Ajak bagus. masuk. udah aja. Iya. Nah, udah selesai kan Masalah. Jangan bikin masalah di Betul. negara orang. gitu. Iya. Itu yang penting. Nah, kita keluarkan pasti kita butuh ID pengenal berupa paspor. Nah, ini paspor biasanya itu kan sesuai dengan nama asli kita. Apakah ada satu trik khusus misalnya untuk negara tertentu dan lain sebagainya yang ya maklum lah sekarang lagi global war, tapi tetap mereka mempunyai suatu tingkat kecurigaan yang tinggi. Kita tidak bisa menutup mata terhadap pandangan-pandangan seperti Islamfobia dan lain sebagainya. Itu bagaimana menurut pengalaman-pengalaman yang sudah Pak Edi jalani misalnya? Ya, terima kasih Kang Amor, ini pertanyaan yang bagus ya. Ada expire paspor kita minimal 6 bulan Ya. lagi ya. Iya. Jangan sampai tinggal 1 bulan kita udah mau pergi keluar, udah expire, nanti bermasalah di situ. Yang kedua, setahu saya di negara-negara lain itu kalau misalnya nama kita itu cuma satu kata, itu sangat sensitif ya. Contoh aja ya. Kusnadi. Kusnadi misalnya, Satu Kusnadi kali. aja. Kita nggak usah jauh-jauh, kita ambil negara tetangga kita aja, di Singapura kita Ya. check in mau ke imigrasi, Ya. itu begitu lihat namanya Satu satu kata, itu kita tidak dilayanin di meja yang umum itu, yang antri-antri itu, Oh, langsung oke. khusus sana, masuk sana ke ruangan Khusus itu, ruangan ya, tersendiri. khususan di situ. Kadang lama itu sampai 1 jam lebih kita di situ. Ya, ya, Didiamin aja sama dia, Tidak ditanya. tidak ditanya tidak apa, tapi di ruangan itu ada kaca, kita tidak bisa melihat ke dalam, dia bisa melihat ke tempat kita. Blah blah radio space. Di di akhir nih ya, yang jelas sih kita udah mau ke titik akhir. Pak Edi ini media fotografi yang saya ketahui ini tadi dari mulai analog gitu kan, dari mulai digital, terus terakhir apa Maman? Tadi kita itu drone ya. Drone ya. Dan yang ini juga sama ya, Ya. apa namanya? Action Nah, cam. ini sudah ada gambar Nah ini di hasil antaranya drone ya. kan? Karena ada beberapa karya Pak Edi yang menurut hemat saya sih dari sisi media barunya drone gitu kan, itu sangat menarik. Nah ini beberapa yang ini di mana Pak Edi? Bosca. Oh Bosca Bosca ya, Lembang. tuh kan. Lembang. Inilah view atas tuh kayak semacam gini ya. Iya, agak Oh itu Bosca Beda. ya. Bosca. Karena sih Karena di belakang kayak rumah, masjid di ya. belakang rumah Kang Gus ini padahal. Karena itu ada golden jadi Oh. kayak masjid nggak. Motretnya dari mana nih Om? Motretnya dari atas. Nggak Saya mungkin di bawah, dari bawah. saya di bawah. Dia pakai drone. Lokasinya, motretnya di bawah. lokasinya. Di Lokasi motretnya. mana ya? Agak di belakang. Plotting. nah di bawah itulah, di bawah Bosca itu Oh, di bawah Bosca. ada sekolahan itu. Oh, iya sekolah Pancasila ya. Saya Sekolah squad. Pancasila yang lapang itu ya. Ya, ada lapang itu. Oh, Ya, ada. Pancasila. Itu bisa di situ naikin ini ya. Ya. Mangga. Nah ini Bisa sekarang Pak naikin Edi drone. nih jalan-jalannya sudah dilengkapi dengan drone. Wah. Nah ngomong-ngomong drone, nah sejauh mana keringanan motret drone tuh
kan tidak semua wilayah juga sama Ya, namanya pasti ada boleh juga drone dan daerah-daerah tidak boleh yang, drone. Ya, lokal terlarang ya. asosiasi ya. Iya. Kalau selama ini Pak Edi pernah dikejar-kejar kayak enggak? Alhamdulillah enggak. Enggak ya, berarti Karena- di wilayah betul-betul masih aman ya melakukan Karena saya sudah kembali ke jalan yang benar. masa saya harus naikkan drone di Usen Sastra Negara? Nggak mungkin ya. Tembak aja kan. Saya punya video. pengalaman menarik. Keceng. Nah, 2017 waktu Jokowi datang sini waktu kirap budaya, Ya, itu oke. kebetulan saya termasuk tim Jakarta Oh, yang ya. mengabadikan kedatangan beliau. Ya. Itu salah satu tim saya itu orang drone, Ya. nah, tapi dia tidak koordinasi sama Pampres. Pampres. Ya, dia mengambil drone dari Gasibu, dia naik, Jokowi jalan lewat dari jalan Sentot Alibasa, Ya, langsung belok kanan depan gedung sate, dia ngambil dan alhasil Di video. drone-nya ditembak dan jatuh. betul. Di video. Benar, karena itu memang kita harus koordinasi ya dengan Ya, Pas ya, Pampres ya. begini sebab Untuk pengamanan juga ya, ya. keamanan juga. Jadi mereka tidak segan-segan kalau di luar daerah ring 1 clear area itu tidak boleh ada drone. Ternyata ada drone yang lewat, dia langsung tembak, tidak nanya dulu, langsung tembak, jatuh, udah baru urusan. Ya, tapi kalau di travel nggak seperti gitu ya, karena Nggak. Pak Edi juga ngeliat-lihat juga Lihat wilayah situasi. mana. Ya, lihat situasi Dan hampir juga. rata-rata secara landscape di area yang emang tidak ada militernya sepertinya aman ya. Ya ada. Jadi daerah-daerah terlarang apa itu ya kita ngapain pula Pan, Ya, mengambil ke kita sana. hindari aja lah. Yang Terakhir jelas- ngedrone di mana Pak Edi? Ngetron di mana ya lupa. Jadi- Bagadit. Kalau ini di Oh mana iya, nih? ini. Saya tahu ini. Kalau ini di mana? Ini Situ Patenggang. Situ Patenggang. Situ Patenggang. Ini jembatan cinta. Oh, Situ Jembatan Patenggang. jembatan cinta. Ya, jembatan cinta. Yang merah itu ya? Iya. Jadi ini ya kalau drone itu sebenarnya sudah ada aturan tersendiri yang dilakukan dikeluarkan oleh pemerintah ya. Iya. Itu tuh. Jadi ada lisensi lah Iya, untuk iya. ininya Iya. bagi yang Sebagai- betul-betul ada profesional ya. Ada SIM ya? Iya, Pilot. SIM-nya, pilotnya, Pilot sebagai drone. pilot drone. SIP kali ya, Nah, surat kalau- izin drone. Jangan SIM. SIM ya. Terus? Ya, itu tadi harus ada itu. Tapi kalau kita yang traveler ya, Iya. ya kita harus tahu diri lah. Harus Iya. bisa melihat ini daerah terlarang atau tidak. Iya. Nah, kenapa saya pakai drone ini? Karena saya juga nge-vlog ya. Saya Ah. punya channel YouTube, Iya. YouTube saya, Jadi ya bisa nama bercuap-cuap saya juga di Edi situ. Hermansyah ya. Wih. Itu di situ. Karena saya mengkhususkan untuk traveler dan fotografer landscape. Saya ngambil ini. Iya. Nah, dengan drone ini angle-nya agak berbeda Ya, pasti. dari ini, sehingga saya bisa mewakilin daripada keinginan pemirsa. Iya. Ya, keinginan pemirsa. Melihat dari Gimana? sisi yang dari lain. sisi yang lain gitu ya. Pertama dari luhur. Dari luhur. Jadi angle-nya Bukan sisi dunia lain ya. Bukan sisi dunia lain. Ya. Karena kita mungkin ini salah satu contohnya misalnya ini di Pangalengan di situ Cilencah. Ya. Kita sering ke sana lewat ini, oh ini jembatan ini kayak gini. Tapi kita nggak bisa melihat secara posisinya yang sebenarnya kayak mana. Nah kalau Betul. kita dari atas kita bisa, oh gini ya bentuknya ya. Iya. Sehingga bisa terwakili dengan apa drone ini, Drone. dengan drone ini baik. Ada ketinggian maksimal untuk drone? Bisa 500 meter. 500 meter Bisa ya. 500 meter. Bisa 500 Setengah meter. kilo Kalau yang lumayan punya saya, itu jauh. punya saya itu Ya, 500 ya. meter. Bisa 500 itu. Hmm. Jaraknya juga bisa 5 km. Nah, ini di mana ya? Ini di Pengalengan. Pangalengan juga Iya, ya? di Pengalengan. Ini sebetulnya Wah. sebelum ke Pengalengan itu ada jalan ini yang kelok-kelok itu ya. Iya. Iya. Saya iseng aja tuh, saya lihat banyak di bawahnya banyak teras. Saya nggak tahu ada di teras di atas. Begitu Iya, saya iya. naikin, bagus Ternyata ini bagus ya. teras sharingnya ya. Iya, bagus ininya. Jadi Ini bisa bukan terasering loh. apa? Ini apa namanya, bukan terasering Panyawangan ya? Bukan. Bukan. Yang di itu Iya. Bukan. Majalengka? Bukan Majalengka. Ini yang di Iya, arah- soalnya Terasering, tapi kalau dari atas kelihatan bagus ya. ya kelihatan bagus. Cuman apa namanya? Sekelilingnya itu kan lebih rimbun ya. Kalau di Pangalengan itu lebih flat, nggak ada Oh, iya. apa-apa gitu kan ya kalau dari atas. Ya ini Ini daerah mana, Om? Pengalengan. Oh, Pangalengan ya. Pengalengan. Sebelum Cukul ya berarti ya. Enggak, masih sebelum Masih nyampe jauh. kota, sebelum sampai kota. Jauh. Sebelum nyampe apa? Kota. Pengalengan. Sebelum Oh, nyampe iya. Sampai Pengalengan Ada ya? jalan itu. Masih di daerah apa? Ini fungsinya nyincet. Ya. Ah, Dari Cek sinilah teknologi. dengan apa? Dengan drone ini kita bisa melihat secara keseluruhan ya. dan itu bisa Dengan angle berbeda. angle yang berbeda, memvisualisasikan dan bisa mewakili mata pemirsa kita untuk melihat suatu daerah itu Iya. secara keseluruhannya dengan drone ini. Ya. Karena dulu kan kalau kita
mau ngambil angle-angle kayak gini kan mahal sekali kan. Mahal, ya. Harus nyewa helikopter kan. Ya, Iya ya. kan. Kalau nggak naik tower. Oh, iya. teman saya pakai ini Pak, pakai tangga, diikut kameranya di atas, pakai di set waktunya ya, baru dinaikin. Gitu. Ada teman saya itu. Teknis. Iya, Ada teman. namanya ya, namanya Emang itu hujan gitu. itu spesialis Naikin. top angle juga, ada top angle tapi Naikin dengan tripod mastery ya. dengan tripod yang sangat panjang, bisa sampai 5 meter tripodnya si Om itu ya, si Drone. Mamang U. Nih, Di Pangandaran. Pangandaran ya. Di Pangandaran ada apa? Kapal eh, yang karam. kapal yang ditenggelamkan. Iya. karam, dikaramkan. Dikaramkan. oleh Menteri Kelautan kita dahulu, Iya, Ibu Susi. Susi Pujiastuti. Pujiastuti. Oh. Tenggelamkan. Tenggelamkan. Ini yang kapal Cuma tidak ikan. diledakkan ini ya. Enggak, dicuri ikan jadi Pencuri monumen lah. ikan. Ya. Tapi ini jadi menarik juga ya untuk destinasi kunjungan wisata Ya. orang-orang ke sini karena jadi jadi ikon tersendiri ya. Iya, betul. Kesan tersendiri, kenangan tersendiri gitu kan meskipun tergeletak begitu saja karena dihancurin juga sebetulnya tidak jadi uang juga. Iya. Tapi Bisa ketika gini di kiloan. Di kiloan tapi dijadiin malah melaku. tidak menghasilkan uang tapi secara kebutuhan mendatangkan orang untuk datang Datang ke situ bisa orang membantu. penasaran kan kayak gimana sih kapal yang dikaramkan. Pantai Pangandaran Barat. Barat Pantai ya, Barat, oke. Barat. Barat berarti dia agak ke sini ya. Orang Iya. kan banyak kan yang Ke di timur Ke yang timur barat ya. yang besar. Nih, Nah, ini Nah. angle-nya beda lagi nih, Kang. Ini di mana nih, Om? Itu tadi kan jembatan Cikubang yang Oh, ujung sana di ya. sampingnya ya. Itu kan jembatan Cikubang yang Betul, ujung betul, itu ya yang kereta ujung api, sana ya, jembatan ya, ya, kereta api benar. Cikubang. Iya. Wah. Nah, ini kan jembatan tol. Jembatan tolnya Jembatan ya. tol Cikubangnya. Iya. Cipularang ya? Iya, Iya, Jalan Cipularang, Iya. Jalan tol Cipularang tapi di seberang Iya. Cikubang. Oh, Enggak, ini jembatan Cikubang, jalan tol Jembatan tol Cikubang itu Cikubangnya. ya. Oh, Yang sana oke. jembatan kereta api Cikubangnya yang di Oh. ujung ya ada tuh. Iya, iya. Drone-nya jauh main-main. Ini pasti ngontrolnya dari Saya ngontrolnya dari jembatan kereta api. oh. yang Cikubang itu tadi. Iya, jembatan kereta api Cikubang. Oh, berarti jauh ya ke Jauh, sininya ya. jauh. Ada berapa? Ah, dia bisa Berapa? 5 kilo kalau yang punya saya. Oh, 5 Bisa kilo. 5 kilo. Untuk jarak datar. Iya, udah datarnya. Jarak datar Nah, 5 kalau kilo tingginya ya? Bisa 500 meter dia itu. Oke. Tinggal kita ini aja. Iya. Melihat situasinya kan ya. Iya. Nah, jadi inilah keuntungan daripada drone itu angle-nya berbeda gitu ya. Ya, Ya, cara jadi pandangnya ya. jadi iBird-nya kelihatan kan mata Kita ngeliat angle ya, Ya. mata eagle, mata elang, Mata elang. elang. Eagle eyes, asik. Eagle eyes. Nah, jadi, Ada pengalaman khusus nggak selama ngedrone Om? eh, Ya misalnya pengalaman yang misalnya tidak menyenangkan atau menyenangkan atau deg-degan. kalau deg-degan pernah. Kenapa tuh? Om? Karena tadi Jadi tidak gini. pulang. Jadi drone ini kan sangat ini ya, sangat sensitif sekali baterainya itu. Baterainya itu cuman berapa? 100% itu nggak nyampe 10 menit kita terbang itu 15 menit lah ya terbang udah mau habis gitu. Oh, oke. Sedangkan dia mengatakan 30% itu harus sudah balik ke rumah. Jadi Balik ke tempat controllingnya, Iya, tempat ya? controllingnya jadi di balik lagi. Kalau enggak dia hilang kemana gitu kan ya. Berarti Itu sama. sama ya. Pernah nggak? Nah, Bukan saya yang ngedrone-nya Om, jadi teman ini Ah. sedikit melenceng dikit. Waktu itu saya naik KRI Dewa Ruci Oke. dari Jakarta ke Sabang Mm-mm. dan membawa 34 provinsi diwakili 2 orang putra putri. Mm-mm. Jadi kita mau ngambil dari atas. Oke. Jadi setelah lewat Batam itu perairan Batam, kita minta oke dilambatin kapalnya Oke. karena drone akan Ya, take off. naik. Naik drone-nya. Itu anginnya lagi kencang. Tapi drone-nya masih muter. Karena apa? Ya untuk mengambil kapal Dewa Ruci beserta kita semua berhai-hai kayak gitu dengan kencangnya, cuman tiba-tiba ayo selesai ini baterainya udah mau habis, sebab kalau tidak katanya Nyemplung nyemplung dia ya. Wassalam itu. Kalau di darat mungkin masih bisa dicari Iya, ya. iya, iya. Tapi katanya kan drone itu akan balik lagi sih kalau Oke. ke tempat ininya gitu ya. Sementara kan kita berlayar itu kan Jalan. jalan. Jadi Iya. kalau dia di sini ininya tuh dikawalnya, kita udah di sana, Napas. dia jatuhnya di sini gitu. Jadi cukup membuat deg-degan gitu ya Om ya. Ya inilah teknologi sekarang ini sangat
Ya. sangat bagus, sangat tinggi. Jadi Ya. tinggal kita bagaimana menyiasati dan penggunaannya untuk apa gitu ya. Ya. Untuk apa yang kita lakukan itu. Jadi pengalaman saya seperti itu. Udah tinggal 20%, saya belum Cepat-cepat RTH ya. diturunin ya. Itu ada otomatis itunya. Apa itu untuk RTH, Om? Return to home. Return to Kembali home. ke rumah Oke. ya, atau Kembali balik ke- ke asal ya. kembali ke asalnya. Putar, Tempat Ya, itu. putar balik. Terbalik gitu ya, U-turn. Jadi 20% sedangkan dia masih jarak Masih jauh, nah, masih itu- jauh. Nah, ini yang kita Itu mengakalinya gimana, Om? ya berdoa. Gimana Nggak ini hilang. urusan berdoa? Pulang Langkah akhir lagi. Go to home, go to home. Asal kalibrasi kompasnya pas ya. Pas, kita gitu mau ya. terbang ya itu drone ya, drone. Ada nggak kepikiran Om Iya. nge-drone di atas Baduy? Itu Ada. tergantung kali Cuman- ya Baduy yang mana Cuman dulu kan kali ya. Baduy dalam. Nah, itu kita gini ya. Tidak hanya drone tapi untuk foto kita harus menghormati Menghargai, ya, betul. menghormati daripada Wilayah mereka kearifan dan- lokal di sana, Iya, maaf, iya. kearifan lokal di sana seperti apa. Aturan mereka lah ya. Mainnya itu kita harus Ya. ini ya. Iya. Kalau Laksanakan orang Minang Iyalah. kan di mana bumi dipijak, langit Situ langit dijunjung. dijunjung. Nah, kita harus kita itu tetap kita kalau saya pegang itu Iya, ya. betul, betul. Ada lagi satu tagline saya kalau untuk ini ya teman-teman bla bla loper ya. Bagi saya lebih baik saya melihat satu kali daripada saya mendengar beribu-ribu kali. Beribu-ribu kali. Kenapa? Kalau saya cuma denger aja, beda-beda gitu kan. Iya. Jadi teman-teman enak lihat aja sekali. Iya. Teman-teman bisa cerita beribu-ribu kali. Betul. Ya kan ya seperti itu. Seperti ini Ya. eh, Kalau bagi kalau saya- peribahasa Jerman lagi ada lagi. Apa? Lebih baik makan satu biji cabai daripada melihat sekarung cabai. Kan sama ya? Adanya kan karena kan. Rasa Hari pedasnya. tinggal itu kan lihat kan belum tentu belum tentu ada kan. Oke. Jadi lebih baik melihat daripada mendengar. Iya. Kalau mendengar banyak versi, kalau melihat satu versi, ya tergantung dari Ya. sudut mana angle-nya ya. Oke. Oh, terus. Nah ini ada lagi ini, Nah. Kang Kus sama Kang ini, Ya. yang tadi saya bilang minimalis maksimalis Ya. ya. Ini action cam, jadi bisa untuk video, bisa juga untuk apa? Foto. Ya. Jadi sangat simple bagi kalau angle-angle yang itu dia sudah ada apa? Gimbalnya. Ya. Jadi kita jalan pun dia masih Ya, stabil, aspek ya, yang masih stabil, stabil yang ya, masih penting. stabil. Jadi enak kita membuat video-video itu. Nah, Kalau ini jadi getarannya nggak terasa. Betul. Jadi bisa juga dipasang untuk mikrofon extra mic Ya. yang wireless kita taruh di Bisa sini buat kita candid. ngomong dia candid itu Ya. bisa. Jadi teknologi sekarang sangat berkembang, tinggal bagaimana kita menggunakan menggunakannya secara ya. bijaksana. Betul-betul di jalan yang benar. Kembali lagi ya. Oke. Ngomong apa namanya ya ini sih apa namanya kembali lagi sebenarnya fotografi itu kembali kepada passion ya, Ya. kembali kepada kebiasaan, kembali kepada kesukaan. Jadi sebetulnya tidak membatasi. Bisa jadi juga kalau misalnya Pak Edi ini di travelnya lebih banyak ke landscape gitu kan, dan ada juga yang tidak landscape tetapi dia lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya kuliner misalnya, karena itu juga dua bagian ya. Iya. Karena passion, kesukaan gitu kan, jadi tidak membatasi. Ada yang budaya, ada yang apa namanya human interest, jadi sangat pilihan gitu kan. Fotografi juga sama, bisa mengakomodir semua itu gitu kan. Ketika kita bisa mengakomodir semua keinginan itu semua, ya mungkin akan jadi sesuatu, dalam artian sesuatu ya tadi apa yang dikomunikasi bahwa saya mendingan apa namanya datang satu kali gitu kan, tapi daripada kita mendengar ribuan kali, ya kan seperti gitu kan. Nah itu pengalaman-pengalaman yang menurut hemat saya fotografi itu akan bisa sangat banyak cerita dari sebuah gambar yang menceritakan ini loh saya pernah kesini, ini loh ini kesini, ini loh kesini kan kayak semacam itu kan. Betul. Tapi bagi teman-teman yang travel juga sama, apa namanya yang ya saya kembali kepada tentang apa namanya kemampuan. Ya. Ya tidak mesti juga ketika tidak mampu bukan berarti tidak bisa Bisa, menikmati, ya. kan gitu. Tidak bisa menikmati, tidak bisa melihat, apalagi sekarang dunia yang sangat terbuka, bisa melihat di apa namanya Internet. di internet. Nah makanya Pak Edi vlogging itu kan sebetulnya ingin mengkomunikasikan Ya. kepada
developers Untuk atau misalnya pengetahuan orang-orang juga, ya. yang Gini loh di luar, suasananya. gini loh. Nah Tempat. itu kan sebetulnya nanti dari situ ada kepenasaran, punya rezeki, punya uang, go. Bisa. Nah, kan gitu ya kurang lebih kayak semacam gitu. Itu Pak Amor. Ya. Jadi travel fotografi itu sebetulnya pas kebetulan sekarang tamu kita ini di passionnya fotografinya landscape, jadi yang banyak ditayangkan adalah landscape. Landscape. Ya. Padahal sebetulnya Masih kalau tidak. kita berbicara masalah travel, sebetulnya ya tidak itu all banyak, apalagi kekayaan sebuah daerah itu sangat banyak sekali. Ya. Tadi yang kita pernah komunikasiin budaya, sosial, human interest, makanan, cindera mata, oleh-oleh. Jadi Ya. sangat banyak tergantung dari passion kita dan bagaimana mengkomunikasikan passionnya jadi visual dan orang menarik dan mau. Kalau secara oleh-oleh atau misalnya merchandise orang jadi pengen beli. Nah itu kan jadi satu apa Tapi pernah namanya? ada saat dengar juga fotografer mah kebanyakan penipu. Kumaha itu. Nah, kenapa? Kadang ya dia pintar mendapat angle yang bagus Ya. dan lain sebagainya, kemudian share media sosial. Ya. Orang yang melihat di media sosial tertarik. Ya, Datanglah dia ke tempat itu. Ya. Tapi di angle yang berbeda misalnya. Ya. Tidak sesuai. Oh ternyata begini aja. ya. Saya Tapi ketipu sebetulnya sama saya foto, sorry, misalnya. ya saya harus tegasin lagi ya Pak Amor, karena kalau bahasa menipu itu sangat nggak bagus ya kalau Ya. menurut saya. Jadi ya disitulah apa namanya Sebenarnya, tugas si tugas fotografer ya, untuk tugas si menangkap fotografer. keindahan Iya, sebenarnya. jadi Nah, mengkomunikasikan. kita pengen tonjolkan sebenarnya keindahan Iya. dari tempat itu Iya, ya iya. atau gimana. Jadi Iya. mungkin kalau orang yang biasa-biasa, oh ternyata tempatnya Iya. biasa ya, banyak faktor. Ya waktunya juga Lokasinya, berbeda, waktunya dan teknis lain motretnya sebagainya, berbeda, teknisnya pengetahuannya juga berbeda. Fotografer mah beda yang biasa. Ya, nah itu ya. Jadi emang si fotografer sendiri sih ya si fotografer itu kan sangat bisa menstylisasi, menggayakan bagaimana seperti apa sudut mana yang menarik untuk dikomunikasikan sehingga orang bisa mau untuk datang. Karena kalau misalnya penawaran itu tidak seperti gitu, Ya. tidak seperti indahnya pemandangan yang pengen ditawarkan, ya orang ya khususnya para fotografer Malas mau datang ke kan situ. gitu. Itu apa namanya satu penyiasatan yang sangat positif kalau menurut hemat saya. Ya tapi mungkin saya tambahkan Pak ya, kayak gitu Kang ya. Kita angle-nya jangan terlalu nyelimet ya. Jadi yang kita visualisasikan untuk para pemirsa kita Ya, lihat kebutuhannya ya. kebutuhan ini angle-nya ya kita ambil yang kira-kira memang ini mewakili bener-bener ini Mewakili suatu tempat. suatu tempat itu. Jangan Ya. kita yang untuk art fotografi kita Ya. ya. Kalau untuk Ya. art fotografi kita itu koleksi Beda kita aja ceritanya, ya, ya. koleksi kita. Jadi kita lihatkanlah secara visualisasi yang kira-kira begini loh Kondisinya. Kondisi di kondisinya sana. dan mereka datang nanti akan ini. Cuman Ya. ya tentu dengan teknik fotografi yang kita Pahami, kuasai ya. sehingga ya apa pencahayaan dan segala macamnya itu lebih indah kalau mungkin teman-teman yang biasa. Tapi paling tidak mereka bisa menjadi referensi. Oh ini di sini ya, Iya. jadi ya Ya. angle-nya di sini bagus nih dan barangnya memang ada. Ya. Tapi kalau kita misalnya ngambil cuman minimalis gitu kan, ngambil apa framing kecil, itu Iya. ada bunga ininya ada di sini. Iya, iya. Dia liar nyari di mana gitu kan itu kan. Mana ambilnya ya? Indonesia Bangladesh lagi ya. Kita nobar dulu sekarang. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Listen.